Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian weekend ini? Apa masih sering ninggal KTP di tukang bensin eceran di saat dompet kosong sampai masuk angin? Kalau ada yang begitu, berarti kelakuan kita sama. Oke teman-teman, daripada kita mikir gajian yang masih lama untuk ambil KTP di tukang bensin eceran. Bagaimana kalau kita nonton alur cerita film Avengers Endgame? Untuk kalian yang kurang ada waktu untuk nonton film ini, saya akan membantu merangkum film ini, karena durasinya hampir 3 jam. Dan saya akan berusaha menceritakan sedetail dan sesingkat mungkin agar kalian mudah memahaminya. Dan sebelum kita mulai, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe. Tapi kalau tidak suka, tidak usah subscribe, tidak apa-apa. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mari kita ikuti alur cerita ini, kencangkan kipas angin kalian supaya tidak keringatan. Selamat menonton, cekidot. Diawali dengan, Clint Barton sedang mengajari putrinya memanah di pertanian tempat mereka tinggal. Sementara istrinya sedang menyiapkan makan siang untuk piknik kecil-kecilan mereka. Tiba-tiba putri Clint lenyap dan seluruh keluarga Clint yang lainnya juga lenyap. Clint bingung mencari mereka. Setengah dari seluruh kehidupan di alam ini hancur dan hilang, akibat dari jentikan jari Thanos setelah ia memperoleh ke-6 batu keabadian. Sementara itu Tony dan Nebula masih terdampar di luar angkasa karena kekalahan mereka oleh Thanos di Titan. Mereka sudah berusaha mencari jalan keluar, tetapi mereka belum menemukannya. Sudah hampir berhari-hari mereka berada di sana, mereka hampir kehabisan bahan makanan. Tony merasa putus asa dan lemas. Lalu Tony tertidur di lantai, Nebula mengangkatnya ke kursi. Pada saat Tony ingin membuka mata, ia seperti melihat sinar terang menyilaukan matanya. Dan Tony memaksa membuka matanya, ternyata itu sinar berasal dari Kapten Marvel. Kapten Marvel membawa pesawat Tony dan Nebula kembali ke bumi. Natasha, Pepper, Bruce, Steve, Rocket, Thor dan James menyambutnya, mereka senang Tony sudah kembali dengan selamat. Tony terlihat sangat lemas dan ia sangat sedih karena kehilangan Spider-Man. Steve menenangkannya, dan mengatakan bahwa mereka juga sangat sedih karena banyak yang menghilang. Pepper langsung memeluk Tony, ia senang Tony dalam keadaan baik-baik saja. Rocket pun senang karena Nebula masih dalam keadaan selamat. Tim mulai mendiskusikan apa saja yang terjadi dan mulai membahas segala sesuatunya. Tony dan Steve beradu pendapat tentang keadaan penyebab semua ini. Tony menyalahkan Steve. Karena masih lemas Tony menjadi pingsan. Bruce memberinya obat penenang dan Tony harus dirawat. Tim menyusun rencana untuk mengambil kembali batu keabadian dari Thanos. Dan menggunakannya untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Tetapi mereka bingung harus mencari Thanos kemana. Lalu Nebula muncul dan mengatakan kepada mereka bahwa ia tahu Thanos tinggal di mana. Steve, Thor, Bruce, Natasha, Rocket, Carol, Nebula, dan James memutuskan untuk pergi ke tempat Thanos. Mereka menggunakan pesawat milik Rocket. Lalu Rocket menanyakan siapa yang belum pernah pergi ke luar angkasa. Steve, Natasha dan James mengangkat tangan mereka. Lalu Rocket menyuruh bersiap-siap karena akan mendapat tekanan keras karena memasuki pintu luar angkasa. Pesawat mereka sudah mendekati tempat Thanos. Carol langsung berubah menjadi Kapten Marvel. Ia memutuskan untuk pergi ke sana lebih dulu, untuk mengecek keadaan di sekitar tempat Thanos tinggal. Kapten Marvel sudah kembali dan mengatakan bahwa di sana tidak ada pasukan pertahanan apa-apa. Thanos tinggal seorang diri. Lalu mereka turun mencari Thanos. Thanos memang hidup seorang diri. Pada saat Thanos sedang memasak, Kapten Marvel masuk menyerangnya. Diikuti Hulk dan War Machine, dan Thor masuk memenggal tangan Thanos. Steve dan Natasha, Rocket dan Nebula masuk ke rumah Thanos. Mereka melihat tangan yang putus, dan ternyata batu keabadian sudah tidak ada. Thanos sudah menggunakannya sehingga batu-batu itu sudah hancur menjadi atom. Thanos dengan bangga mengatakan bahwa ia sudah menang karena sudah menyingkirkan sebagian makhluk di bumi dan sudah memperbaiki alam semesta. Mereka mengira Thanos berbohong, mereka hendak membongkar rumah Thanos mencari batu itu. Tetapi Nebula mengatakan bahwa ayahnya memang jahat tapi ia tidak pernah berbohong.
Karena kesal Thor memenggal kepala Thanos dan seketika Thanos mati. Dan tim Avengers pulang dengan kekecewaan dan menjalankan hidup masing-masing. 5 tahun kemudian, tiba-tiba Scott Lang kembali ke mobil teleportasinya. Mobil itu sudah ada di tempat barang bekas. Penjaga kaget karena dari kamera CCTV ada orang meminta tolong. Scott dikeluarkan dari ruangan itu dan ia pergi untuk pulang. Di sepanjang jalan Scott bingung karena jalan yang ia lewati terlihat kacau dan berantakan. Banyak selebaran-selebaran yang tertempel yang berisi mencari seseorang. Ketika ada anak lewat dengan sepeda, Scott memanggilnya dan menanyakan apa yang terjadi. Anak itu hanya melihatnya dan pergi. Lalu ia melewati jalan yang berisi monumen-monumen korban hilang, ia kaget dan langsung mencari nama anaknya di sana. Ia mengira anaknya terkena imbas menghilang. Dan justru ia menemukan namanya yang tercantum di sana. Ia menjadi kaget, ia segera berlari menuju ke rumahnya. Scott mendapati putrinya sudah beranjak remaja. Putri Scott senang melihat Scott sudah kembali, mereka lalu berpelukan. Sementara itu Steve sekarang melayani konseling bagi orang-orang yang masih berjuang dengan efek dari jentikan jari Thanos. Steve membuat mereka saling bertukar cerita dan berusaha menenangkan mereka. Dan di markas Avenger Natasha memimpin untuk tetap menjaga bumi dan seluruh alam semesta bersama James, Carol, Okoye, Rocket dan Nebula. Mereka saling bertukar cerita melalui virtual. Setelah mereka selesai menyampaikan laporan, mereka semua pamit untuk mengakhiri virtual itu. Tersisa James. James bercerita bahwa sekarang Clint menjadi brutal. Mendengar itu Natasha sedih, dan menyampaikan terima kasih karena sudah memberitahunya, ia meminta James tetap menjaganya. Lalu James pergi meninggalkan virtual itu. Setelah kepergian James, Natasha menangis mendengar tentang Clint. Pada saat yang sama, Steve muncul di depan Natasha. Steve melihat Natasha menangis dan mengatakan memang susah menjaga bumi, jadi ia harus tetap bersabar. Lalu mereka saling bertukar cerita dan masih mengingat kesedihan mereka yang tersisa sampai sekarang. Tak lama kemudian bel markas Avengers berbunyi, Natasha melihat CCTV. Di luar sana ada Scott Lang, Steve mengira itu video lama, Natasha meyakinkan itu adalah keadaan di luar sekarang. Mereka menemui Scott, Steve dan Natasha menanyakan mengapa ia bisa kembali, dengan cara apa ia kembali. Scott menceritakan semuanya. Scott mengatakan bahwa 5 tahun di bumi, namun jika di dunia kuantum, itu hanya 5 jam. Mereka mempunyai ide untuk menggunakan dunia kuantum untuk mencegah kehancuran yang dilakukan Thanos. Tony menikah dengan Pepper dan memiliki seorang anak bernama Morgan. Mereka tinggal di pedesaan, di pinggir danau. Dan waktu Tony sekarang dihabiskan hanya bersama keluarganya. Saat ia dan putrinya akan masuk ke rumah untuk makan siang, ia melihat Steve, Natasha dan Scott datang ke rumahnya. Tony kaget, dan menanyakan apa maksud kedatangan mereka. Lalu mereka menceritakan semuanya, dan meminta Tony untuk merancang cara masuk ke dunia kuantum, agar dapat memperbaiki dunia ini. Tetapi Tony menolaknya, karena untuk sekarang ia hanya fokus pada keluarganya. Steve, Natasha dan Scott pulang dengan kecewa karena Tony menolak membantu mereka. Mereka menemui Bruce di restoran miliknya, Bruce yang sekarang lebih memilih menjadi Hulk di kesehariannya. Hulk yang sekarang sudah bisa mengontrol amarahnya. Dan ia sekarang memiliki banyak penggemar. Mereka meminta bantuan Bruce, dan ia akan berusaha membantunya. Tetapi ia takut tidak akan berhasil, Steve meyakinkan bahwa mereka harus mencobanya. Pada saat mencuci piring Tony seperti tidak bisa fokus pada apa yang ia kerjakan. Ia terus memikirkan perkataan teman-temannya. Lalu ia melihat foto Peter Parker bersama dia. Ia menjadi merasa bersalah pada Peter Parker jika tidak membantu teman-temannya. Selesai mencuci piring, ia pergi ke ruangannya. Ia mulai menanyakan pada komputernya untuk mencari apa ada model yang cocok untuk kuantum milik Scott. Dan setelah dicari-cari ternyata ada model yang cocok dan bisa berhasil. Tony dikagetkan dengan suara anaknya. Anaknya menanyakan apa yang dilakukannya. Tony hanya mengatakan mengerjakan sedikit pekerjaan, dan memohon jangan memberitahukan ibunya. Lalu Tony mengantar putrinya ke kamar tidurnya. Dan pada saat ia akan meninggalkan putrinya mengatakan bahwa ia mencintai Tony 3000. Dan Tony membalas bahwa ia juga mencintai putrinya 3000. Di luar Pepper sedang membaca buku. Tony menceritakan bahwa Morgan menyayanginya 3000 melebihi sayang Morgan pada Pepper.
Pepper yang mendengar itu hanya tertawa. Tony tidak mengatakan kalau ia akan membantu teman-temannya. Tetapi Pepper sudah dapat membaca apa yang dipikirkan Tony. Pepper mengizinkan Tony membantu teman-temannya, karena untuk mengembalikan kehidupan bumi. Keesokan harinya, di markas Avengers, Steve, Natasha, Scott dengan bantuan Hulk mulai memperbaiki mesin kuantum. Mereka mencoba mengirim Scott untuk menjelajahi waktu. Scott berangkat masuk ke mesin kuantum. Tetapi pada saat dipanggil kembali yang datang pertama Scott waktu remaja, kemudian dikembalikan lagi dan dipanggil lagi, yang datang Scott waktu tua, lalu dikembalikan lagi dan dipanggil lagi, yang datang Scott waktu bayi. Baru yang keempat Scott zaman sekarang yang kembali. Steve merasa sedih karena percobaan mereka sepertinya gagal. Steve pergi keluar untuk menenangkan diri. Kemudian ia melihat sebuah mobil melaju mendekat ke kantor Avengers. Ternyata itu mobil Tony. Tony berbasa-basi, dan Steve menanyai apa maksud kedatangannya. Tony mengatakan bahwa ia akan membantu mereka melalui mesin kuantum. Mendengar itu Steve merasa senang. Sebelum masuk ke dalam, Tony membuka bagasi mobilnya. Ia mengeluarkan tameng Kapten Amerika, lalu ia mengembalikannya kepada Steve. Dan meminta maaf karena sudah mengambilnya. Steve dan Tony saling berdamai, mereka memutuskan untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Mereka mulai mengumpulkan para Avengers yang tersisa. Pada saat Scott sedang makan siang, makanannya menjadi berantakan karena kedatangan pesawat roket. Kemudian Nebula turun, lalu melewati Scott. Ia menyuruh James berhati-hati karena di depan kantor Avengers ada orang asing. Tak lama James mendarat, dan memperhatikan Scott. Sementara Hulk yang akan pergi dengan roket untuk menjemput seseorang melihat roti Scott berantakan, ia memberikan Scott rotinya. Hulk naik ke pesawat roket dan pergi untuk menjemput Thor di New Asgard. Pesawat mereka tidak bisa mendarat tepat di depan perkampungan Asgard, mereka harus menaiki mobil. Mereka mendapat tumpangan mobil bak terbuka, lalu mereka menuju ke New Asgard. Sesampainya di sana mereka bertemu Valkyrie. Valkyrie menyapa mereka dan Valkyrie mengatakan bahwa ia lebih suka bila Hulk berbentuk Bruce. Valkyrie sudah tahu tujuan mereka pasti mencari Thor, tetapi ia mengatakan bahwa Thor susah ditemui. Mereka saja sebagai warganya hanya melihatnya sebulan sekali, ia hanya muncul jika persediaan bir di rumahnya habis. Valkyrie menyuruh Hulk dan Rocket pergi ke rumah Thor. Mereka mengetuk pintu rumahnya, tapi tidak ada yang membukakannya. Ternyata pintu tidak dikunci, mereka masuk saja. Thor mengira yang datang adalah orang yang akan membetulkan wifi. Thor terkaget ketika yang datang adalah Hulk dan Rocket. Sekarang Thor terlihat berbeda, bentuk tubuhnya gemuk, rambut dan janggutnya panjang tidak terawat. Dan Thor hanya menghabiskan waktu dengan makan junk food, mabuk dan bermain Fortnite bersama dengan teman-temannya, Cock dan Mick. Hulk dan Rocket menjelaskan maksud kedatangan mereka. Thor menolaknya, lalu Bruce membujuknya. Bruce berkata bahwa ia pernah ada di posisi seperti Thor, dan ada seseorang yang membantunya. Thor menebak pasti Natasha, tetapi Hulk mengatakan salah. Yang membantunya bisa bangkit adalah Thor. Thor akhirnya akan ikut mereka dengan syarat ada bir di pesawat roket. Sementara itu Natasha yang pergi menjemput Clint Barton di Jepang berdasarkan laporan dari James. Clint yang diliputi kesedihan setelah kehilangan keluarganya, ia mulai membantai setiap orang yang mencoba merusak dunia. Natasha menemukannya dan Natasha meyakinkan Clint untuk bergabung bersama mereka. Dan Clint setuju untuk bergabung kembali dengan timnya dan mencoba membawa keluarganya kembali. Para Avengers yang tersisa sudah berkumpul kembali di markas Avengers. Mereka mulai mempersiapkan peralatan-peralatan beserta kostum mereka untuk menjelajahi kuantum. Sebelum mereka memakainya, mereka mencobanya pada Clint. Clint dikirim kembali ke rumahnya sebelum kejadian menghilang keluarganya. Clint sampai di rumahnya, ia mendengar suara anak-anaknya dan istrinya. Ia belum sempat melihat anak-anaknya, ia hanya membawa sarung baseball milik anaknya. Clint kembali ke markas Avengers melalui mesin kuantum dan mengatakan bahwa ini berhasil dengan menunjukkan sarung baseball. Mereka mulai mencari tahu kemana mereka harus mencari keenam batu itu. Mereka sudah mengelompokkannya, mereka harus ke 3 tempat dan mereka membagi 3 tim untuk mengambil batu itu. Lalu mereka segera mengganti kostum mereka dan berdiri pada posisi masing-masing.
Mereka saling menyemangati satu sama lainnya. Mereka berharap mereka benar-benar dapat memulihkan dunia ini. Dan mesin kuantum menyala dan mereka masuk ke dalamnya, dikirim ke tempat tujuan masing-masing tim. Bruce, Steve, Scott dan Tony harus pergi ke pertempuran Avengers di New York pada tahun 2012. Di sini mereka harus mengumpulkan batu waktu, batu pikiran dan batu luar angkasa. Mereka mulai membagi tugas. Bruce pergi ke Sanctum di mana ia harus menemui Ancient One dan mengambil batu waktu sebelum diberikan kepada Dr. Strange. Bruce berhasil menemui Ancient One tetapi ia mengira Hulk bermaksud jahat. Ia memisahkan Hulk dari Bruce. Kemudian Bruce berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ancient One akhirnya percaya atas apa yang dikatakan oleh Bruce. Ia mengembalikan Bruce ke dalam badan Hulk dan ia memberikan batu waktu pada Hulk. Steve, Scott dan Tony bertugas mengambil batu luar angkasa dan batu pikiran. Scott dan Tony menyelinap ke dalam apartemen milik Tony. Ini di mana kejadian Avengers salah memberikan batu pikiran kepada agen Hydra. Steve berhasil mengambil batu pikiran dari agen Hydra, karena ia menyamar sebagai utusan agen Hydra juga. Sementara Tony dan Scott mengikuti tim Avengers yang akan membawa Loki, karena berbuat kejahatan. Tony masa lalu sedang membawa batu luar angkasa. Scott berusaha masuk ke dalam jantung Tony dan menarik sirkuit jantungnya. Scott segera keluar dari tubuh Tony masa lalu dan menendang kopernya ke Tony masa depan. Tony masa depan yang menyamar mengambil koper itu dan akan membawanya lari. Kemudian Tony ditabrak oleh Hulk yang keluar dari tangga darurat, dan batu itu terlempar. Batu itu jatuh tepat di bawah kaki Loki. Loki mengambilnya dan kabur bersama batu itu. Setelah Tony masa lalu sadar mereka mencari Loki karena sudah mencuri batu itu. Steve masa lalu bertemu dengan Steve masa depan, ia mengira bahwa Steve masa depan adalah Loki yang menyamar menjadi dia. Lalu mereka bertarung, Steve masa depan berhasil mengalahkan Steve masa lalu. Steve kembali menemui Scott dan Tony. Scott dan Tony kehilangan batu luar angkasa. Dan mereka mencari jalan lain untuk mendapatkan batu luar angkasa. Steve dan Tony berencana mencuri batu luar angkasa pada instalasi Angkatan Darat AS tahun 1970. Dan mereka juga akan mengambil partikel PIM untuk bisa kembali ke masa mereka. Mereka menyuruh Scott kembali terlebih dahulu dengan membawa batu pikiran. Steve dan Tony sudah sampai di New Jersey tahun 1970. Mereka menyamar menjadi pegawai di tempat itu. Tony berhasil memasuki ruangan di mana batu luar angkasa itu berada. Lalu Tony memasukkannya ke dalam kopernya. Saat ia akan keluar, ia bertemu seseorang. Seseorang itu menyapanya, ia adalah ayah Tony yang bekerja di tempat itu. Mereka mengobrol layaknya teman. Sementara Steve berhasil menyelinap masuk mengambil partikel PIM untuk mereka kembali. Tony merasa nyaman berbicara dengan ayahnya, ia menceritakan semuanya kepada ayahnya. Tetapi sebagai kenalan, karena ayahnya tidak tahu bahwa Tony adalah wujud anaknya di masa datang. Steve akan kembali menemui Tony, para pegawai seperti curiga bahwa ada penyelusup masuk. Mereka mencarinya, Steve yang melihat itu masuk ke suatu ruangan. Ternyata ruangan itu milik Peggy. Ia melihat Peggy dari kejauhan, ia merasa sedih. Tibalah Tony di depan mobil ayahnya. Mereka berpamitan, sebelum itu ayahnya mengatakan bahwa ia akan memberikan apapun untuk anaknya nantinya. Lalu Tony memeluknya dan ia pergi. Ayahnya yang akan masuk ke mobil, menanyakan pada supirnya sepertinya ia pernah melihatnya, karena ia merasa dekat dengan orang itu. Thor dan Rocket harus pergi ke Asgard tahun 2013. Mereka harus mengambil batu kenyataan yang harus diambil sebelum Malekith menggunakannya untuk melawan 9 alam. Thor sangat senang bisa melihat ibunya kembali. Mereka mencari cara supaya tidak ketahuan pada saat mengambil batu kenyataan itu di Jane Foster, pacar Thor pada saat itu. Thor terus mengawasi ibunya. Tiba-tiba ibunya muncul di hadapannya. Thor menjadi kaget, ibunya tahu bahwa yang sekarang di sini ada Thor masa depan. Thor menanyakan bagaimana ia bisa tahu, ibunya mengingatkan Thor bahwa ia masih ada keturunan penyihir. Thor berusaha mengingatkan ibunya tentang kematiannya hari ini, tapi ibunya melarangnya karena itu sudah takdirnya. Thor yang harus menjalankan hidup lebih baik lagi. Sementara Thor berbicara dengan ibunya, Rocket mengambil batu kenyataan dari Jane Foster. Setelah Rocket kembali dan sudah mendapatkan batunya,
Thor berpamitan dengan ibunya. Ibunya menasehati Thor dan berharap Thor dapat hidup bahagia. Sebelum kembali Thor mencoba mengambil palu Mjolnir. Ternyata berhasil, dan ia kembali dengan batu kenyataan dan palu Mjolnir miliknya yang belum dihancurkan oleh Hela. Nebula, James, Natasha dan Clint harus pergi ke Morak tahun 2014. Nebula dan James di sana akan mengambil batu kekuatan dari Peter Quill. Pada saat itu bukan cuman mereka yang mengincar batu itu, di sana juga ada Thanos dan lainnya. Dengan gampang James dan Nebula mengambil batu kekuatan dari Peter Quill. Lalu mereka segera kembali ke bumi membawa batu kekuatan. Nebula masa sekarang tersambung dengan Nebula masa lalu. Thanos melihat keganjalan pada Nebula. Lalu ia mulai melihat ingatan Nebula. Thanos jadi mengetahui rencana Avengers. Ia membuat Nebula masa sekarang tidak dapat kembali, dan mengirim Nebula masa lalu untuk kembali ke bumi. Agar ia dapat melangsungkan niatnya. Sementara Thanos menyuruh pasukannya untuk menangkap Nebula masa sekarang. Clint dan Natasha harus pergi ke Vormir tahun 2014. Mereka akan mengambil batu jiwa di tempat Tengkorak Merah. Tengkorak Merah mengatakan mereka dapat mengambil batu jiwa itu jika salah satu dari mereka berkorban untuk yang lainnya. Natasha dan Clint sama-sama ingin berkorban, mereka sangat menyayangi satu sama lain. Clint menyayangi Natasha seperti adiknya sendiri, begitupun Natasha menyayangi Clint seperti kakaknya. Mereka saling menawarkan diri untuk berkorban. Dan akhirnya Natasha mengorbankan dirinya untuk Clint. Clint merasa kehilangan dan sedih. Clint mendapatkan batu jiwa itu, ia kembali ke bumi dengan putus asa dan hati hancur. Mereka semua sudah kembali ke masa sekarang. Lalu mereka mencari Natasha. Clint menceritakan bahwa Natasha berkorban untuk bumi ini agar bisa selamat. Mereka semua merasa kehilangan dan sedih. Mereka mulai menyusun batu-batu itu menjadi satu dan menjadi batu keabadian. Mereka saling menawarkan diri untuk memegang batu itu. Tetapi mereka butuh seseorang yang benar-benar dapat menahan radiasi gamma. Hulk dengan sukarela menawarkan diri akan mengembalikan keadaan bumi. Hulk beralasan bahwa ia dapat menahan radiasi gamma. Sementara mereka masih sibuk mengembalikan keadaan bumi, mereka tidak sadar Nebula masa lalu membuka pintu kuantum untuk Thanos agar bisa masuk ke bumi. Mereka mulai bersiap-siap. Semua ruangan ditutup dan mereka berganti kostum pahlawan mereka masing-masing. Hulk memakai tangan batu keabadian. Hulk harus melawan rasa sakit yang luar biasa pada saat ia menggunakan batu itu. Tetapi ia berusaha menahan, lalu ia menjetikan jarinya untuk pertama kalinya. Lalu ia jatuh pingsan dan tangannya terbakar. Mereka segera melepas batu keabadian itu dan menyemprot tangan Hulk. Clint mendengar teleponnya berbunyi, ia melihat itu dari Laura, istrinya. Ia menangis mendengar suara istrinya yang artinya keluarganya sudah kembali. Belum sempat ia bercerita ke teman-temannya kalau semua sudah kembali normal, markas Avengers diserang. Yang menyerang adalah Thanos. Markas Avengers menjadi puing-puing, para Avengers terlempar secara terpisah. Para Avengers berusaha mengeluarkan diri mereka terjebak puing-puing reruntuhan markas Avengers. Sementara itu tangan batu keabadian diselamatkan oleh Clint. Thanos memerintahkan anak buahnya dan Nebula masa lalu mencari batu keabadian. Sementara Gamora bertanya pada Nebula masa depan apa yang terjadi pada mereka di masa depan. Nebula menceritakan semuanya, lalu Gamora memutuskan untuk membantu Nebula masa sekarang untuk menyelamatkan bumi. Mereka berencana bersama-sama menghancurkan Thanos dan pasukannya. Kapten Amerika, Thor dan Iron Man memutuskan untuk menghadapi Thanos. Iron Man maju terlebih dahulu, dan ia terlempar diserang Thanos. Lalu Thor maju menyerang Thanos, tetapi Thanos mengarahkan senjatanya ke arah Thor. Saat Thor akan ditusuk Thanos, palu Mjolnir menghantam Thanos. Dan Thanos melepaskan Thor. Yang menggerakkan palu Mjolnir itu adalah Kapten Amerika. Kapten Amerika juga tidak bisa mengalahkan Thanos. Mereka bertiga seperti kehabisan tenaga. Clint terjebak dan ia melihat Nebula di dekatnya, ia menyerahkan batu itu pada Nebula tetapi itu ternyata Nebula masa lalu. Untung Nebula masa sekarang datang dan merebut batu itu, ia membunuh Nebula masa lalu. Thanos sudah memanggil semua pasukannya, mereka sudah mendarat di bumi dan siap menghancurkan bumi dan isinya. Tak lama muncul di hadapan Steve bersama dengan semua Avengers yang selama ini telah hilang.
Itu semua berkat jentikan jari batu keabadian yang dipakai oleh Hulk tadi. Pasukan Avengers sudah siap menyelamatkan bumi. Para Avengers mulai menyerang para pasukan Thanos. Para Avengers mengeluarkan semua kekuatan mereka dan mereka berusaha sebisa mungkin untuk mengalahkan pasukan Thanos, agar bumi ini tetap aman. Pada saat melawan pasukan Thanos, Spider-Man terlihat membantu Iron Man. Iron Man senang Spider-Man sudah kembali. Spider-Man mengira Iron Man akan memukulnya, ia berusaha kabur. Ternyata Iron Man malah memeluknya dan mereka berpelukan. Sementara Peter Quill bertemu Gamora masa lalu. Pada saat Peter Quill memegangnya, Gamora menendangnya karena Gamora merasa tak mengenalnya. Lalu Nebula datang dan menjelaskannya. Thanos melihat batu keabadian yang dibawa oleh Clint. Tetapi ia tidak bisa mengambilnya karena ia dihalangi oleh Wanda. Wanda menyerangnya secara membabi buta, karena ia marah pada Thanos atas kematian Vision. Clint memberikan batu keabadian kepada Black Panther. Pada saat Black Panther membawa lari batu keabadian, pasukan Thanos berusaha merebutnya. Kemudian gantian Spider-Man yang membawanya. Pasukan Thanos menembak dari atas pesawat, mengenai beberapa orang dan menyebabkan kerusakan lainnya. Lalu pasukan itu merubah arah tembak mereka menembak ke atas. Ternyata mereka menembak Captain Marvel. Captain Marvel menghancurkan pesawat Thanos. Spider-Man menyerahkan tangan Thanos kepada Captain Marvel. Captain Marvel hendak membawanya pergi jauh, tetapi berhasil digagalkan oleh Thanos. Batu keabadian terlempar, lalu Thanos berusaha mengambilnya. Iron Man, Thor dan Captain America berusaha menghalangi Thanos, tetap mereka tumbang. Thanos sudah memegang batu keabadian, dan ia siap memakainya. Tapi Captain Marvel datang mencegahnya. Thanos berhasil memakai batu keabadian. Pada saat ia akan mengumpulkan tenaga untuk menjentikan tangan batu keabadian, Iron Man menyerangnya, dan terpental. Thanos segera menjentikan tangannya, ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Ternyata semua batu sudah berpindah ke tangan Iron Man. Iron Man segera menjentikan jarinya. Para pasukan Thanos mulai hilang menjadi debu. Thanos menjadi sedih dan ia pun pergi menjadi debu. Karena terpapar radiasi dari batu keabadian, membuat tubuh Iron Man menjadi rusak. Tony berpamitan dengan Pepper. Pepper mengatakan bahwa ia dan Morgan akan baik-baik saja. Lalu Tony pergi untuk selamanya. Semua teman-temannya sedih atas kepergian Tony. Setelah pertempuran itu, para Avengers kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Clint pulang ke rumahnya di pedesaan dan bertemu keluarganya. Spider-Man dapat kembali ke sekolahnya dan bertemu kembali dengan sahabatnya Ned. Scott dapat berkumpul bersama putrinya dan Hope. T'Challa berkumpul bersama keluarganya di Wakanda dan semua kehidupan kembali menjadi normal. Ternyata Tony sudah menyiapkan video pesan virtual untuk Pepper dan Morgan. Mereka melihat itu merasa sedih, terutama Morgan karena ia harus kehilangan ayahnya. Tony mengatakan khusus untuk Morgan bahwa ia mencintai Morgan 3000 kali. Mereka melarungkan abu Tony di danau yang ada di tepi rumahnya. Semua teman-temannya menghadiri pemakaman Tony. Mereka semua merasa benar-benar kehilangan sosok Iron Man. Clint dan Wanda menghibur diri mereka bahwa Natasha dan Vision akan bangga atas kemenangan mereka atas Thanos. Thor menjadikan Valkyrie sebagai Ratu Asgard, ia mempercayakan Valkyrie menjalankan Asgard. Sementara itu Thor bergabung dengan Guardian of Galaxy untuk menemukan tujuan hidupnya sebenarnya, yaitu bebas dari kerajaan dan kepemimpinan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sementara itu, Steve mendapat tugas untuk pergi ke masa lalu untuk mengembalikan batu-batu ke tempatnya dan juga mengembalikan palu Mjolnir. Pada saat harusnya kembali, Steve tidak kembali juga. Lalu ia muncul di pinggir danau, dengan wujud orang tua, ia menemui Sam Wilson dan Bucky Barnes. Steve memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Peggy. Steve menyerahkan tameng Captain Marvel kepada Sam Wilson. Ia mempercayakan Avengers ke tangan Sam Wilson dan Bucky Barnes. Dan Sam Wilson menyetujuinya. Penutup kita dapat melihat Steve dan Peggy bisa berbagi tarian bersama setelah sekian lama mereka harus terpisah. Akhirnya Steve bisa merasakan hidup benar-benar bahagia. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita dari saya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.